Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah keamanan komputer dan jaringan. Selamat bertemu kembali. Kita sudah sampai kepada materi yang ke-10, yaitu nanti kita akan membahas tentang steganografi. Baik, sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu, silakan Anda menjawab pertanyaan tentang keikutsertaan Anda mengikuti kuliah daring ini dengan menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom. Ya. Kemudian setelah menyimak penjelasan ini, silahkan dicermati lagi untuk slide-nya, ya, karena selengkapnya Anda harus mempelajari slide-nya juga, ya, karena penjelasan tidak saya bisa detail mengingat durasi. Kemudian di akhir kuis ini akan ada kuis, yaitu 5 pilihan ganda dan 1 kuis yang sifatnya isian dalam merangkai kata-kata untuk contoh steganografi. Baik, saya kira itu sebagai pembukaan. Mari kita langsung melihat slide-nya, ya, tentang steganografi. Ya. Steganografi ini sebenarnya materi yang sangat banyak dibahas di dalam satu penyandian, ya. Nah, ini kita awali mulai dari gambar ini, ya. Ada 2 orang yang dipenjara di sini, yaitu Alice dan Bob. Kemudian ada Fred yang sedang menjaga di sini. Nah, bagaimana caranya Alice dan Bob ini mengirim pesan rahasia bahwa nanti dia akan bisa lari jam 1 malam, dia akan bersekongkol. Ini caranya gimana? Supaya tidak diketahui oleh si Fred ini. Ini adalah narapidananya, si Alice dan Bob, dan si Fred adalah penjaga sipir penjaranya. Nah, bagaimana caranya Bob mengirim pesan rahasia kepada si Alice tanpa diketahui oleh si Fred? Atau nanti pertama bisa mengenkripsinya, ya, seperti ini contohnya. Ini pasti Fred itu pasti curiga, ini ada apa ini, kok pesannya seperti ini gitu, ya. Pasti sesuatu yang berbahaya. Nah, kemudian alternatif kedua adalah menyembunyikannya di dalam pesan lain. Perhatikan ini, dia membuat pesannya agak panjang, padahal yang dimaksud adalah yang warna biru, ya. Pesan yang penyembunyian itu adalah lupakan asal rumor itu, jaga agar matamu sehat, aku turunkan ubanmu. Padahal pesan yang dimaksud adalah berawal daripada setiap kata ini, yaitu lari jam 1. Nah, ini membuat si Fred tidak akan curiga. Information hiding dengan ini disebut dengan steganografi. Ya. Nah, apa itu steganografi? Ini berasal dari bahasa Yunani steganos. Ini adalah tulisan yang tersembunyi atau cover writing. Steganografi di sini adalah ilmu atau seni menyembunyikan atau embed informasi dengan cara menyisipkan pesan di dalam pesan lain. Steganografi digital ini adalah steganografi pada data digital dengan menggunakan komputer digital. Ini salah satu contohnya, ya. Yang pertama misalnya di tag kita memberikan pesan semua orang itu bersaudara. Orang semua bersaudara, ya. Disembunyikan melalui gambar yang sebelah kanan itu ada buah-buahan yang merupakan suku terong-terongan, ya, ada cabai, ada tomat, dan sebagainya. Ya, maksudnya ini adalah orang semua bersaudara, semua orang itu bersaudara. Kemudian dalam bentuk audio dia akan tersembunyi seperti ini sinyal ini. Atau kalau kita lihat dalam foto itu ada orang yang melambaikan tangan seperti ini. Ini semua maksudnya sama, ya, menyembunyikan pesan. Nah, properti steganografi ini yang pertama ada namanya embed message atau hidden text. Ini adalah pesan yang disembunyikan. Seperti tadi lari jam 1 malam tadi, ya. Kemudian cover object atau cover tag ini adalah pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embed-nya, pesan tambahan tadi, ya, kata-kata tambahannya tadi. Kemudian stego tag, stego object atau stego tag
Ini adalah pesan yang sudah berisi pesan embednya tadi. Ya, sudah digabung sehingga tidak kelihatan itu pesan yang aslinya. Ya. Kemudian stego key adalah kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan, mengekstrak pesan itu dari stego tag. Misalnya dilihat di awal setiap kata atau di akhir setiap kata. Ini proses steganografi secara bagan ya. Ada encoding pesan di sini. Ya, nanti akan ada hidden tag-nya ya, pesan yang disembunyikan, kemudian ditutup dengan cover tadi ya. Hari jam 1 malam itu di berkalimat panjangnya, kemudian itu adalah stego tag-nya. Dan setelah sampai di pesan yang dituju, itu nanti akan di ekstrak atau di decoding, maka dengan cover tag-nya akan dilepas sehingga ketemulah apa hidden tag-nya itu. Tentunya dengan kunci ya, apakah disembunyikan di awal huruf atau di awal kata atau di belakang kata. Nah, ini kalau kita ilustrasikan ya, ada kayak dompet gitu di sini ya. Dompet itu tempat memasukkan pesannya, ya, stego tag-nya. Ini pesannya dimasukkan dalam dompet tersebut, kemudian tentu ada kuncinya ya. Dompet itu dikunci dan dikirim, nanti sampai di penerima nanti akan diekstrak. Oh, kuncinya ini apa ya? Kuncinya di awal setiap tag ya, udah bisa dia. Nah, kemudian sampai akhirnya si penerima atau receiver itu bisa membaca tag-nya. Nah, ini dilewatkan melalui jaringan. Ini contoh yang lain daripada menyembunyikan tadi ya, kan tadi. Yang tadi adalah hari jam 1 malam disembunyikan dalam bentuk ini ya. Kita lihat yang biru-birunya itu adalah pesan asli yang akan dikirim, kemudian yang merah-merah itu adalah penutupnya, ya, cover tag-nya. Ya. Kemudian hidden tag-nya yang disembunyikan itu adalah hari jam 1. Kemudian stego tag-nya yang sudah digabung antara yang disembunyikan dan penutupnya itu adalah nih ya. Perhatikan huruf merah dan biru. Nah, ini contoh kedua, misalnya gerakan orang-orang dari Jogja enggan ambil resiko. Padahal di sini maksudnya dalam ucapan ya. Good year, selamat tahun baru. Ya, nah ini cover tag-nya sama yang dihilangkan. Dan ada tag-nya adalah good year, kemudian stego tag-nya yang lengkapnya adalah seperti di atas. Nah, nanti silahkan dipelajari ini. Nah, ini di ujian pasti akan keluar ya. Nanti di tugas ini pun selain 5 pilihan ganda akan ada satu tugas mengisi seperti ini ya, tapi hanya satu kata yang pendek gitu. Nah, ini yang lain ya, yang model Da Vinci Code ya. Kalau bisa diperhatikan di sini, ada huruf-huruf tebal. Ya, yang tebal-tebal itu membentuk bahasa Inggris misalnya apa nih? Huruf. Jadi kalau bisa mencari ini pelan-pelan di slide-nya ya, dia akan ada kata-kata bahasa Inggris sebenarnya yang tersembunyi di sini. Jadi yang tebal-tebal di sini. Ya. Misalnya ini ada pertama T, H, dan E berarti D gitu ya, dan seterusnya. Ini contoh penyembunyian pesan yang dalam gambar tadi ya, ada gambar prong-prongan. Ya, tadi menunjukkan semua orang tadi bersaudara ya, prong-prongan bersaudara gitu ya. Kemudian ini ada steganografi, itu juga sudah difilmkan namanya Mercury Rising ya. Saya pernah nonton ini tapi udah agak lama. Dan Beautiful Mind itu menggunakan steganografi. Tadi cari di YouTube saya kira ada di filmnya. Nah, sejarah steganografi ini berawal dengan media kepala budak yang dibotakkan dikirim gitu ya. Waktu itu Herodotus menguasai Yunani, kepala budaknya dibotakin terus ditulisi, rambutnya dibiarkan tumbuh dulu baru budaknya dikirim. Nah, pesannya ada di kepala budak itu. Kemudian penggunaan tinta tampak atau invisible ink ya. Tinta dibuat dari campuran sari buah, susu, dan cuka. Tulisan di atas kertas dapat dibaca dengan cara memanaskan kertas tersebut. Steganografi dengan kriptografi ini apa perbedaan dan keuntungannya ya? Kalau steganografi itu dapat dianggap
sebagai pelengkap daripada kriptografi, ya, bukan penggantinya. Kriptografi menyembunyikan keberadaan atau eksistensi daripada pesan aslinya. Dan ini adalah untuk menghindari kecurigaan atau konfus, ya. Kriptografi ini menyembunyikan isi atau konten pesan agar pesan itu tidak dapat dibaca. Ini seperti tadi, ya, kita lihat dari ilustrasinya ini. Yang sebelah kiri adalah ilustrasi untuk steganografi. Nah, sekali ada pesan yang dimasukkan dalam dompet, kemudian yang enkripsi jelas sekali, ya, sudah kelihatan huruf-huruf yang aneh, dia pasti ini pesan yang penting dan sangat rahasia, gitu. Nah, coba latihan soal ini, ya, bisa nanti dilatih dulu, ya, sebelum mengerjakan kuisnya. Buat pesan stegotek untuk menyembunyikan pesan rahasia, misalnya serbu nanti malam, dengan ini kalau bisa dua-duanya bagus, ya. Enggak, dicoba yang di depan dulu, disembunyikan di sebagai huruf awal setiap kata. Kalau bisa yang nomor 2 itu canggih sekali, ya, udah bagus, karena itu susah mencari kata-katanya, ya. Kemudian kriteria steganografi yang bagus, yang pertama adalah imperceptible. Keberadaan pesan rahasia tidak dapat dipersepsikan. Yang kedua adalah fidelity. Untuk cover objeknya tidak jauh berubah akibat input. Kata-katanya seolah mengalir, gitu, ya. Tidak ada sembunyi di sana. Terus semakin fidelity, semakin bagus kata-katanya, semakin orang nggak tahu di situ ada pesan, gitu, ya. Kemudian dia juga harus bisa di recovery. Kata yang disembunyikan harus dapat diungkap kembali. Jangan sampai katanya nggak bisa dibaca oleh si penerima yang harusnya, gitu. Kemudian kriteria robustness ini tidak terlalu penting, karena yang utama stegografi itu bertujuan untuk menghindari kecurigaan lawan, tidak menyadari keberadaan pesan yang tersembunyi tersebut. Nah, teknik yang digunakan ada beberapa di sini, ya. Ada namanya spatial time domain. Ini adalah modifikasi langsung dari nilai bit dari cover objek, nilai bit yang dipresentasikan, intensitas atau warna pixel dalam dituduh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah transform domain. Ini modifikasi hasil transformasi sinyal dalam ranah frekuensi. Ada metode LSB, Last Significant Bit, gitu, ya. Nah, ini adalah spatial domain. Misalnya ini menggantikan bit SLB, ya. Setiap bit yang LSB, ya, last yang di belakang digantikan, ini namanya metode LSB. Ini ada kode biner yang di belakang disebut LSB, yang di depan disebut MSB, ya, itu singkatan dari LSB itu last significant bit, kemudian MSB itu adalah most significant bit. Mengubah bit LSB hanya mengubah nilai bit 1 lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebelumnya, tidak berpengaruh terhadap persepsi visual atau auditory. Ini yang LSB tadi, ya, yang misalkannya penyisipan pada citra 24 bit, yang 24 bit, ya. Sisipkan yang di sini sisipkan adalah yang 0, yang biru ini, ya, 010. Diperhatikan di encodingnya, ini pesan aslinya yang merah, ditambahkan di belakangnya 0 yang biru. Ya, secara visual ini tidak banyak berubah, tapi pesan di sana tetap ada. Ini kembali sama dengan yang LSB tadi, ya. Di pesannya disembunyikan di belakang, gitu, ya. Coba diperhatikan ini, ya, dengan cermat, ya. Kemudian metode LSB ini ukuran data yang akan disembunyikan bergantung pada ukuran cover objeknya, ya. Kita 24 bit ukuran 256 kali 256 pixel. Ini sudah menghasilkan 65.536 pixel, ya. Setiap pixel berukuran 3 byte dengan komponen RGB, berarti ada 65.536 kali 3, 196.608 byte. Setiap 1 byte menyembunyikan 1 bit di LSB-nya.
ya, maka ukuran data yang dapat disembunyikan adalah 1966 08 08 ya, misalnya tahun kelahiran, tanggal kelahiran ya. Ini adalah 24 bit. LSB ini untuk memperkuat teknik penyembunyian data-data rahasia yang digunakan untuk mengganti byte-byte berurutan namun dipilih susunan byte yang acak. Pembangkitan bilangan acak string PRNG ya ini ya. Pseudo random number generator digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Umpan atau seed untuk bilangan acak ini berlaku sebagai kunci stego key ya. Misalnya jika terdapat 50 byte dan 6 bit data yang akan disembunyikan, maka bit yang digantikan ke bit LSB-nya dipilih secara acak, misalnya bit nomor 36, nomor 5, 21, 10, 18, dan 49. Kemudian ekstraksi pesan dari stego tag-nya ke stego objeknya, ini pesan ini disembunyikan dalam citra dan kembali diekstrak ya. Tadi disembunyikan, sekarang dipecahkan. Posisi untuk menyimpan bit pesan dapat diketahui dari bilangan acak yang dibangkitkan dengan PRNG tadi ya. Jika kunci yang digunakan pada waktu ekstraksi sama dengan kunci pada waktu penyisipan, maka bilangan acak yang dibangkitkan juga sama. Dan demikian bit-bit data rahasia yang bertaburan di dalam citra dapat dikumpulkan kembali. Nah, apa keuntungan LSB sama kelemahannya ya? Keuntungannya adalah mudah diimplementasikan dalam encoding cepat. Kelemahannya tidak tahan terhadap pengubahan modifikasi terhadap koper objeknya ya. Mudah dihapus karena lokasi penyisipannya diketahui, yaitu di bit paling belakang atau bit LSB. Transform domain di sini sinyal dalam ranah spasial, waktu diubah ke ranah frekuensi dan menggunakan beberapa transform seperti ada namanya DCT, discrete, ya, Koisner transform, kemudian DFT, discrete Fourier transform, dan DWT, discrete wave transform. Penyisipan pesan dilakukan pada koefisien transformasi, kemudian keuntungannya kokoh, robust terhadap manipulasi dalam stego tag. Nah, itu materi yang sekilas dijelaskan ya. Selanjutnya Anda harus menjawab pilihan ganda, kuis pilihan ganda yang ada. Kemudian ada satu isian nanti ya, itu kan dalam tugas kelas. Kuis hanya bisa dijawab sekali saja ya, dan akan dicatat sebagai pemahaman Anda mengikuti kuliah daring ini. Nah, kuis itu saya kasih waktu 1 minggu ya, bisa dikumpulkan pada 12 Mei 2020. Di master kuisnya akan kami, saya akan pakai kuisis ya. Nanti yang Anda kirim adalah hasil akhir jawaban Anda. Oke. Itu ya. Baik, demikian saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyimak penjelasan ini, dan jangan lupa untuk segera mengerjakan kuisnya sebagai untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda dalam menyimak materi. Setelah demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.